Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama aku Safiratun Nadira dengan NIM 2504-20126. Hari ini kita sama-sama akan membahas suatu tema yaitu tentang akhlak dan peran penuntut ilmu. Oke, sebelumnya kita harus tahu dulu nih, apa sih itu akhlak dan apa itu penuntut ilmu. Yang pertama adalah akhlak. Jadi, akhlak menurut Ibnu Miskawai, akhlak ini adalah keadaan jiwa yang mendorong seseorang untuk melakukan suatu perbuatan tanpa pemikiran dan pertimbangan terlebih dahulu. Jadi, akhlak itu adalah kebiasaan baik yang memang sudah menjadi karakter seseorang. Itu adalah sikap yang memang sudah menjadi kebiasaan seseorang tersebut dan telah menjadi karakter pada dirinya. Selanjutnya, penuntut ilmu. Nah, menurut Imam Al-Ghazali, penuntut ilmu adalah orang yang mencari ilmu karena Allah dan ikhlas, bukan untuk ria atau dunia, dan menjadikan ilmu sebagai jalan mendekatkan diri kepada Allah serta mengamalkan ilmu yang telah dipelajari. Jadi penuntut ilmu ini seperti kita, yaitu orang yang sedang mencari ilmu. Dan nanti kalau kita sudah mendapatkan ilmu, jangan lupa kita mengamalkan ilmu yang telah kita dapat agar mendapatkan keberkahan. Imam Malik rahimallahu anhu pernah berkata, "Ta'allamil adaba qabla an tata'allamal ilma." Pelajarilah adab sebelum engkau mempelajari ilmu. Kenapa? Kita penting belajar adab dulu sebelum kita belajar ilmu, karena adab ini lebih penting daripada ilmu. Ingatlah, al-adabu fawqal ilmi. Nah, dapat juga kita artikan seperti ini. Adab itu seperti akar, sedangkan ilmu itu seperti pohon. Nah, kalau akarnya kuat, pohonnya ini akan tumbuh dengan kuat dan lebat. Namun, kalau akarnya ini rusak ataupun lemah, berarti pohon ini dia tidak akan tumbuh dengan kuat dan lebat. Dalam artian, pohon ini bisa tumbang kapan saja. Itulah mengapa adab lebih penting daripada ilmu. Nah, seseorang penuntut ilmu harus memiliki akhlak antara lain. Nah, karena kita adalah seorang penuntut ilmu, setidaknya kita memiliki sikap yang seperti ini. Yang pertama, ada mengikhlaskan niat. Yang kedua, bersikap tawadu dan menjauhi sifat sombong. Dan yang ketiga adalah menjauhi maksiat. Oke, kita lihat satu persatu. Yang pertama itu adalah mengikhlaskan niat. Niatkan semua ilmu yang akan dipelajari itu karena Allah. Hilangkan semua niat menuntut ilmu karena ingin mendapatkan pekerjaan, kedudukan, jabatan dan pangkat, atau karena ingin kaya raya, ingin terkenal, ataupun lain sebagainya. Nah, kenapa kita harus mengikhlaskan niat? Ingatlah, innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap perbuatan itu tergantung niat kita. Mungkin kita tidak mengatakan niat kita seperti ini, tapi Allah tahu niat kita apa. Karena kalau niat kita belajarnya itu karena Allah, lelah belajar kita ini tidak hanya menjadi sia-sia, tapi lelahnya kita belajar ini akan mendapatkan pahala. Tapi kalau niatnya kita belajar ini hanya untuk mendapatkan pujian, gelar, ataupun harta, maka nilainya hanya sebatas untuk dunia saja. Dia tidak akan mendapatkan pahala maupun keberkahan. Nah, yang kedua yaitu bersikap tawadu dan menjauhi sifat sombong. Nah, penuntut ilmu tidak boleh sombong, angkuh hanya karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain, merasa lebih pintar, merasa lebih kaya, lebih sukses, lebih alim dari orang lain.
Padahal itu semua belum tentu. Jika ingin mendapatkan ilmu yang berkah dan bermanfaat, jadilah penuntut ilmu yang rendah hati, tidak suka menyalahkan dan meremehkan orang lain. Kenapa? Sikap tawadu dan menjauhi sifat sombong ini penting ya untuk kita sebagai penuntut ilmu. Karena dengan tawadu kita akan mudah menerima ilmu. Tawadu ini apa sih? Tawadu ini adalah rendah hati ya, tidak sombong. Karena juga dengan tawadu kita akan mendapatkan keberkahan ilmu. Kita juga akan disenangi oleh teman kita karena kita tidak meremehkan orang lain, tidak menyalahkan orang lain, ataupun kita tidak merasa kita lebih pintar dari teman kita. Nah, selanjutnya orang yang bertawadu ini derajatnya akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, yang terakhir, sikap yang harus dimiliki oleh penuntut ilmu itu adalah menjauhi maksiat. Penuntut ilmu harus selalu menjaga diri dari segala macam maksiat, karena maksiat bisa menyebabkan otak sulit untuk konsentrasi, sehingga ilmu menjadi sulit untuk dipahami. Ilmu adalah cahaya Allah, dan tidak akan diberikan kepada orang yang berdosa dan bermaksiat. Kenapa maksiat ini dianggap sangat penting untuk kita jauhi? Karena kalau kita sering melakukan maksiat, maka hati kita akan keras. Oleh karena hati kita ini sudah keras, maka kita akan susah menerima ilmu. Maksiat juga seringkali membuat hati kita menjadi lalai, malas, tidak fokus, sehingga semangat belajar kita menurun. Jadi, mari sama-sama kita menjauhi sifat maksiat agar kita mudah menerima ilmu, agar otak kita mudah untuk berkonsentrasi dalam belajar. Nah, kesimpulan dari semua yang tadi itu adalah sebagai penuntut ilmu, untuk mendapatkan ilmu yang berkah, maka hendaklah menjaga adab-adab, yaitu mengikhlaskan niat, tawadu, dan menjauhi sifat sombong, serta berusaha untuk menjauhi maksiat. Karena kita sebagai penuntut ilmu, setidaknya kita tahu 3 poin tadi yang penting itu, yaitu mengikhlaskan niat. Karena kalau niat kita udah ikhlas, Allah permudah dalam belajar. Yang kedua, tawadu atau menjauhi sifat sombong supaya ilmu yang kita pelajari mudah untuk masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Yang ketiga adalah menjauhi maksiat agar hati kita tidak menjadi keras. Nah, inilah 3 poin penting yang harus kita pahami. Semoga ilmu ini bisa bermanfaat. Terima kasih telah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.